Go Cat. Go. Ya, kembali lagi di GoCast, Broadcast Your Story. Kali ini Sobat GoCast kita tidak hanya akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu dan Yalta, tapi saya punya satu pembicara lainnya untuk mengkonfirmasi apakah perizinan investasi di Tanjung Pinang statusnya merah, hitam, kuning, atau hijau. Mudah, gampang, atau memang sudah sangat cepat, efektif, efisien seperti yang diharapkan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Agus Haryono selaku Kabid PPI PPM, benar ya Pak ya, dari DPM PTSP. PPI PPM ini perencanaan pengembangan investasi promosi penanaman modal, benar Pak? Lumayan panjang, itu artinya tanggung jawab Pak Agus juga banyak ini. Pak Agus, kali ini kita akan bahas soal perizinan Pak Agus. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang perizinan, saya dapat info nih Pak Agus. Katanya dari website resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal, berinvestasi di Indonesia kini lebih cepat dan mudah. Sejak Januari 2016, BKPM meluncurkan program layanan izin investasi 3 jam bagi para investor. 3 jam loh Pak, katanya bisa dapat izin. Nanti kita akan konfirmasi, tapi setelah tayangan analisis artikel berikut ini. Pemerintah menyadari persoalan perizinan yang berbelit sangat merugikan dalam bersaing dengan negara lain untuk menarik arus investasi sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi. Kerumitan birokrasi perizinan menjadi salah satu pertimbangan, terutama investor asing, dalam memilih satu negara untuk menanamkan modalnya. Padahal selama ini pemerintah sudah mengerahkan segala daya dan upaya memancing investor masuk Indonesia. Bila dibandingkan dengan sejumlah negara Asia Tenggara, harus diakui Indonesia memiliki prosedur banyak dan waktu perizinan mendirikan bisnis yang cukup lama. Sebagaimana ditulis World Competitiveness Report versi WEF tahun 2018 yang menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 11 prosedur dan butuh waktu 25 hari mengurus izin untuk mendirikan sebuah bisnis. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya mengenakan 3 prosedur dan pengurusan perizinan yang sangat singkat sekitar 3 hari saja. Indonesia memang selalu masuk dalam pantauan radar investor asing karena Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan didukung dengan sumber daya alam yang memadai. Secara garis besar terdapat 4 motivasi yang mendorong investor asing menggelontorkan dananya kepada suatu negara. Tertarik karena sumber daya alam, pasar yang menarik, adanya aset-aset strategis, hingga masalah efisiensi. Nah, jadi kita ingin konfirmasi Pak, sebenarnya perizinan untuk investasi ini 3 jam atau 24 hari sebenarnya? Mungkin bisa langsung dibantu jawab oleh Pak Agus Pak, bisa dijelaskan dulu Pak dengan Sobat GoCast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore GoCast TV. Mungkin apa yang menjadi pertanyaan tadi perlu kami sampaikan. Untuk mungkin Kota Tanjung Pinang, terkait masalah perizinan itu perlu dilihat dulu apa jenis perizinannya. Kalau yang Ibu sampaikan tadi, kalau 3 jam, mungkin kami 1 jam bisa. 1 jam bisa Pak? 1 jam bisa. Izin apa nih Pak yang 1 jam Pak? Itu tadi kan. Nah, dalam perizinan 3 jam itu tidak melihat terkait masalah izin apa ya. Nah, di situ kan ada izin yang sifatnya izin operasional atau yang izin memerlukan komitmen. Nah, biasanya yang membuat lama waktunya itu izin yang memerlukan komitmen. Nah, jadi tergantung komitmennya itu apa, dan arti persyaratan yang dibutuhkan dalam perizinan itu apa. Nah, misalkan terkait orang berinvestasi, dalam investasi itu kan ya dalam wadah
yang telah disampaikan tadi dalam Undang-Undang 24 ya, maaf PP 24 ya 2018 terkait masalah perizinan terintegrasi elektronik OSS tadi. Itu semua kita tinggal klik aja sebenarnya kalau mau, semua masyarakat bisa mengakses OSS itu ya Pak ya? terkait OSS itu. Nah, terkait masalah efektif dan tidaknya, ini kan tadi tergantung kriteria terkait masalah kegiatan usahanya. Nah, kalau tidak ada komitmennya ya 1 jam selesai. 1 jam bisa 1 selesai jam tanpa bukan komitmen. 3 jam lagi. 1 jam selesai. Cuman yang jadi persoalan itu kan masalah komitmennya. Nah, itu juga tergantung dari para pelaku usaha itu sendiri, bukan di kita. Misalkan yang terkait masalah izin lokasi, izin lokasi nah, yang dengan ukuran luas lahan dan modal tertentu itu memang ada izin-izin yang memerlukan komitmen. Nah, dalam hal ini terkait masalah izin lokasi, rekomendasi dari Badan Pertanahan ya nasional itu jangka waktunya adalah 10 hari. 10 hari hanya untuk izin lokasi ini ya Pak ya? Izin lokasi. Baik. Kalau dalam 10 hari itu tidak terpenuhi, artinya pemohon sudah memasukkan berkas, itu dianggap efektif. Kemudian yang menyangkut izin, mungkin ada dampak lingkungannya. Izin lingkungan lagi keluar ya Pak ya? Ada izin lingkungannya. Iya. Kan itu ya. Ada izin lingkungannya. Itu kalau di OSS kita izin itu 10 hari. 10 hari lagi. Tapi dalam ya, rekomendasi kita tidak cukup untuk 10 hari. Nah, seyogyanya bagi pelaku usaha itu sebelum mengurus izin, mereka harus tahu alur dan mekanismenya atau persyaratan yang harus dipenuhi terkait masalah izin apa yang harus yang akan dibuat. Jadi mereka sebelum melakukan izin, mereka harus bergerilya terlebih dahulu, mempersiapkan. Kalau membutuhkan izin lingkungan, mungkin diproses dulu izin lingkungannya. Apa rekomendasi lingkungannya ya Pak ya? UPL atau AMDAL-nya. Iya, RPL-nya itu ya Pak ya. Jadi ini tidak termasuk hitungan dalam hal izin. Berarti itu di luar izin yang dari penanaman modal begitu ya Pak ya? Karena ada izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan. Itu di luar itu. Nah, sehingga terkadang image-nya itu, wah perizinan itu makan waktu lama, birokrasinya panjang, dan sebagainya. Nah, sehingga akan ya berdampak ya terhadap para pelaku usaha yang punya modal. Betul. Kan ada tingkat kepuasannya itu ya tadi saat mengurus birokrasi tadi itu ya Pak ya. Kira-kira itu. Baik Pak, jika masuk tadi soal izin investasi yang memang ada banyak izin lagi yang harus dipenuhi, izin prinsip, lingkungan, izin usaha dan lain sebagainya. Nah, bagaimana regulasi terkait perizinan investasi di kawasan Tanjung Pinang yang free trade zone ini? Saya pengen fokus ke FTZ Pak. Nah, apakah memang ada hal yang berbeda antara izin investasi di kawasan FTZ dengan kawasan non-FTZ? Adakah kemudahan ekstra yang ditawarkan untuk izin investasi di FTZ Pak? Oke. Terkait masalah perizinan yang ada di FTZ, sebenarnya ada banyak kelebihan. Mungkin saya tak terlalu masuk ke dalam FTZ. Nanti dibantu Budan ini. Ya. Di FTZ itu lebih gampangnya sejauhnya ada estate regulation ya. Namun kalau tidak ada estate regulation atau terkait masalah bangunan, jadi artinya pihak FTZ itu punya aturan tersendiri terkait izin-izin itu. Jadi nggak perlu pemerintah daerah lagi. Langsung ke pusat Pak? Ya daerah. Pusat. Nah, karena ini belum ada, jadi izinnya yang dipakai adalah izin daerah. Izin daerah. Ya, jadi terkait masalah suatu contoh misalkan dalam hal orang melakukan kegiatan usaha itu memerlukan tanah, bangunan, gitu. Ya mungkin bangunan itu bukan sewa atau dalam hal ini dia mulai dari nol ingin membangun. Nah, di situ juga harus izinnya melalui izin daerah. Artinya dia harus mempersyaratkan izin mendirikan bangunan. B-nya lagi banyak yang harus diurus. Bu Danielta, kalau menjawab yang tadi Bu, ada nggak sih kemudahan izin untuk para pelaku usaha di kawasan FTZ itu? Gini, jadi sementara ini BP Tanjung Pinang, Bintan dan Karimun
itu dalam memberikan izin selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah Ya. masing-masing. Karena apa? Karena kita masih belum bisa mengeluarkan khusus perizinan. Jadi misalnya untuk IMB itu kita masih koordinasi dengan PU, dengan tata kota seperti itu kan. Untuk AMDAL kita masih berkoordinasi dengan PLH. seperti itu. Untuk misalnya izin lokasi atau apa ya kita masih selalu lah. Tapi kami membuat satu kebijakan, contohnya nanti mungkin bisa dikonfirmasi kepada teman-teman pengusaha bagaimana mereka memasukkan permohonan ke BP Tanjung Pinang, lalu kita tidak menjanjikan, kami tidak berani menjanjikan karena prosesnya tidak semata-mata di BP Tanjung Pinang, kadang kita masih harus koordinasi dengan teman-teman di Pemda. Ya. Kita hanya menjanjikan berkasnya kita yang masukkan bantu, ini, Bu, ya. dukung. Dan kita juga sudah dengan teman-teman di PTSB, alhamdulillah Pak Isan, Pak Mulyadi, Pak Agus sangat mensupport ya kan. Jadi kalau ada malah kawan-kawan yang mau masuk itu, kalau misalnya tidak mengerti mengisi OSS, tidak mengerti mengisi data-data yang di Formnya komputer itu ya, Bu, ya? itu Formnya. dibantu oleh kawan-kawan di PTSB. Itulah bukti bahwa kita berkoordinasi kan, kita saling bekerja sama. Nah, saya sampai bilang masukkanlah berkas bapak-bapak, ibu, siapa yang datang itu ke kami. Nanti kami akan menggiring, kami akan pergi ke PTSP, ke tata kota, ke BLH, ke mana lah yang misalnya ke BPN, kita akan menggiring ke situ dan kita selalu koordinasi dengan pengusaha ownernya, pengusaha bersangkutan. Pak, proses bapak seperti ini sampai di sini. Tapi kita memang tidak berani menjanjikan seperti yang tadi Mbak Asti bilang 3 jam, 1 Atau minggu itu 25 hari ya, Bu. itu tidak bisa kita menjanjikan karena Pak Agus sendiri sudah sampaikan bahwa itu banyak hal perizinan kita itu yang juga ada slot waktunya ya Pak ya. Ada 10 hari, ada yang sekian hari. Tergantung gitu kan. jenis usahanya lagi. Iya, Bu, ya, jenis tergantung usaha usahanya. lagi ya. Jadi itu kita memang yang bisa kami lakukan adalah bagaimana kami meyakinkan kawan-kawan investor bahwa ini akan ada jalan keluarnya. Ini akan kami bantu. Ini akan kami pokoknya, bantu. Bu, Itu ya, makanya kita selalu memberi supporting, memberikan semangat. Saya juga selalu teleponan dengan mereka supaya jangan mereka balik badan gitu kan ya sudah. Jangan sampai cabut nih, sudah mau masuk apalagi ya, Bu, sudah ya. invest, sudah investasi baik tanah, baik Bangunan, barang-barang bangunan mungkin, ya. segala macam seperti itu. Udah bukan uang sedikit Mbak. Ya. Ada yang sampai puluhan miliar, ada yang sampai ratusan miliar. Saya sampaikan di sini dan jika mereka merasa kecewa, ya kita harus punya komitmen untuk bisa mensukseskan karena ketika mereka kecewa, apalagi PMA, itu beritanya udah kemana-mana. Ini yang kita khawatirkan. Nah, Bu, dengan ya. kondisi zaman teknologi sekarang ini, sekali tek aja mereka upload itu sudah kemana-mana beritanya dan apa yang kita lakukan bertungkus lumus lah saya, Pak Agus bertungkus lumus lah itu tidak akan ada gunanya. Ketika satu berita saja mereka bilang, wah sulit di Tanjung Pinang, susah di Tanjung Pinang, itu akan membuat image kita tidak bagus seperti itu. Baik Ibu. Saya jadi pengen tanya, seberapa efektif sih Pak adanya OSS membantu perizinan? Karena kan OSS juga terhitungnya baru belum sampai 1 dekade. Sangat membantukah? Efektifnya sampai berapa persen Pak? Kalau menurut Pak Agus? Kalau menurut saya sangat membantu banget. Mungkin bisa kalau sampai 70-80%. Sampai 80% ya Pak ya? Membantunya. Karena ya masyarakat itu langsung bisa mengakses ya. Iya. Tanpa harus datang ke perizinan. Seperti itu. Kecuali mungkin ada sebagian masyarakat yang kurang memahami terkait masalah teknologi. Tadi sudah sampaikan kayak Bu Den, kami juga menjemput bola terkait masalah Jemput bola ya Pak ya? menjemput bola terkait masalah Kesulitan mengisi OSS ini Pak. Iya. Banyak nggak paham juga, betul. Kalau bicara soal ketika mereka sudah ngisi sendiri nih Bu, OSS ini saya lihat-lihat nih Pak Iya. formnya kan ada kayak mengisi data RT, RW, nomor, alamat. Kadang-kala kan kawasan FTZ kita mohon maaf Ibu di Dempang Iya. dan Senggai kan Tahu lokasinya sendiri. belum ada jalan, Betul. belum ada RT. Bagaimana kalau ditolak? Kembalikah ke DPM PTSP dibantu atau harus ngulang lagi Pak OSS-nya? Insya Allah, mungkin saya sebelum bicara ke sana, kalau kita bicara masalah upaya ya, dalam Iya. upaya untuk menggait investor ya, investasi ke daerah Kota Tanjung Pinang yang perlu menjadi perhatian bagi kita itu kan pertama regulasi dari ya. Itu regulasi yang penting, kepastian hukum itu. Kepastian Iya, hukum, iya, pastinya. Karena orang punya duit banyak, bagus tadi apa yang disampaikan Ibu Den tadi, bagus saya ke Vietnam dan sebagainya, Iya. kan gitu ya. Myanmar, Vietnam itu yang itu perlu saingan kita kita. upayakan. Iya, betul. Yang kedua adalah birokrasi, kan gitu ya.
birokrasi itu tadi artinya pengalaman kita yang dulu yang menjadi kendala bagi masyarakat atau bagi pelaku usaha ini kita perlahan-lahan kita perbaiki. Kemudian juga kebijakan daerah. Nah ini nih Pak PR Kebijakan ini daerah. juga. Dalam hal ini kepala daerah. Komitmen kepala daerah untuk mendukung investasi juga kan ya Bapak Ibu ya. Itu penting. Itu penting. Karena di luar regulasi kepala daerah juga punya kewenangan untuk mengambil suatu kebijakan. Iya, ada kewenangan itu. Kalau Termasuk kegiatan berpengaruh usaha terhadap tanpa FTZ ada itu ya. diskresi itu ya susah kalau itu kita saklek dengan aturan yang Iya. ada kan gitu ya. Makanya salah satu upaya yang dilakukan oleh DPM PTSW Kota Tanjung Pinang pertama terkait mungkin memberikan informasi ya. Iya. Memberikan informasi terkait mungkin peta potensi investasi atau seperti itu. Peta potensi investasi ya Pak ya. Jadi di mana sih kira-kira Tanjung Pinang ini yang bagus untuk berinvestasi? Jadi entah terkait masalah perdagangannya lah, pariwisatanya lah, ya kan, industri dan sebagainya. Nah, ini juga kita berupaya untuk menginformasikan Kepada para pelaku usaha, calon investor ya Bapak ya, investor. berarti ya. Itu sudah kita lakukan. Kemudian terkait masalah izin-izin tadi yang Iya, Pak. dianggap mungkin birokrasinya terlalu panjang. Betul. Kita juga menampung apa yang menjadi keluhan daripada para pelaku usaha tersebut. Nah, salah satu kegiatan yang kami lakukan diantaranya ini kami juga untuk berupaya ini saat ini ya mempermudah bagi para pelaku usaha itu adalah membuat MPP. Insya Allah Januari ini sudah launching MPP. Bisa dijelaskan Pak, MPP apa Pak Sobat Gokes? Ada yang bukan pelaku usaha nih Pak, belum ngerti. Mall pelayanan publik itu adalah suatu kegiatan pelayanan kepada masyarakat ya, yang di dalamnya itu terdiri dari semua unsur kegiatan pelayanan publik. Nah, jadi misalkan kalau orang mau mengurus izin kegiatan usaha itu kan bukan hanya izin Usahanya saja, betul. Iya. Nanti ada izin komersialnya. Nah, ada KTP misalnya persyaratannya Iya. dan sebagainya. Jadi mall pelayanan publik nanti di situ ada OPD, semua OPD ada di situ. Nah, termasuk OPD vertikal. Misalkan dari kepolisian SIM, ada pihak bank, Iya. ada misalkan pengadilan Kemenak punya di situ. Iya. Bea cukai, ada imigrasi. Jadi memang orang pada saat datang ke satu tempat bisa mengurus semuanya Nah, sekaligus ini ya kan Pak ya. suatu terobosan untuk kemudahan dalam usaha kepengurusan izin itu tadi. Dan Itu berarti salah FTZ satu. ini kabar bahagia juga ya Bu ya, karena ketika ada mall pelayanan publik atau Iya, MPP tadi, jelas. semuanya bisa berjalan pada satu tempat. Jadi Betul. Buden nggak capek-capek nih keliling-keliling lagi ya Bu ya. Nah, baik Sobat Gokes, kalau tadi kita baru bahas sedikit tentang online single submission, lalu kita bicara soal perizinan di Tanjung Pinang, yang ternyata statusnya seperti baik ya Bu ya. Iya. DPM PTSP sangat membantu kan ya Iya, Bu ya untuk iya. investor dari FTZ. Kita akan tanya langsung dengan pelaku usahanya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gokes, Broadcast Your Story. Go